Shalom, selamat Paskama, Dihita Salhutna. Bapak Ibu yang kami kasihi di dalam Kristus Yesus, kita bersuka cita pada pagi hari ini merayakan hari kebangkitan Yesus dari kubur dalam acara Buah-Buah Ijuk. Pada saat ini, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita bagi seluruh jemaat HKBP Palembang dan seluruh yang boleh mengikuti acara ini. Mari kita dengan sukacita merayakan hari kebangkitan Yesus dari kubur. Kita puji Tuhan pada pagi hari ini. Tetapi sebelumnya, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti acara Buah-Buah Ijuk kebangkitan Yesus dari kematiannya. Kita berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita berkumpul di tempat ini untuk mengingat hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, marilah kita memohon kepada Tuhan supaya peribadahan kita saat ini diberkati dan damai dalam lindungannya. Mari serukan pujian dan kemuliaan kepada Tuhan. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 94 ayat 1 dan ayat 2. Ibu yang ada di rumah, kita semuanya boleh bangkit berdiri dalam sukacita kita di hari kebangkitan Yesus. Kita bangkit berdiri di tempat masing-masing. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena rahmat-Nya yang besar, telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Jangan takut, akulah yang awal dan yang akhir. Akulah yang dulu hidup dan yang telah mati. Akulah kehidupan sekarang dan sampai selamanya. Pagi subuh perempuan pergi ke kuburannya. Yesus tidak ditemukan, sudah kosong kuburnya. Haleluya, haleluya, Yesus bangkit dan menang. Haleluya, haleluya, Yesus bangkit dan menang. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, firman-Mu mengatakan bahwa kami menderita dan mati bersama-sama dengan anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami, supaya kami bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. Ajarlah kami menuruti kehendak-Mu, teguh dalam iman, serta penuh pengharapan akan kebangkitan dan kemuliaan yang kelak Tuhan berikan kepada orang percaya kepadamu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 92 ayat 1 dan 2. Firman Tuhan yang menjadi bacaan kita pada pagi subuh ini di hari kebangkitan Yesus Kristus dari kubur diambil dari Mazmur pasal 21 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Kita membacanya secara responsoria. Mazmur 21 ayat 1 sampai 7. Untuk pemimpin biduan,
Mazmur Daud. Tuhan, karena kuasa-Mu lah Raja bersukacita. Betapa besar kegirangannya karena kemenangan yang daripada-Mu. Apa yang menjadi keinginan hatinya telah Kau karuniakan kepadanya, dan permintaan bibirnya tidak Kau tolak. Sebab Engkau menyambut dia dengan berkat yang melimpah. Engkau menaruh mahkota dari emas tua di atas kepalanya. Hidup dimintanya daripadamu, Engkau memberikannya kepadanya, dan umur panjang untuk seterusnya dan selama-lamanya. Besar kemuliaannya karena kemenangan yang daripada-Mu. Keagungan dan semarak telah karuniakan kepadanya. Ya, Engkau membuat dia menjadi berkat untuk seterusnya. Engkau memenuhi dia dengan sukacita di hadapan-Mu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 95 ayat 1 dan ayat 2. Kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi subuh ini. Mari nyanyi haleluya, Sekarang mari kebangkitan, Yesus telah bangkit dan menang. dan Hidup dan berjaya, keluar dari kuburannya, kuasa maut menyerah. Genaplah tugasnya yang suci mulia. Haleluya. Dia mahkota kemenangannya. Saat Yesus menderita, Dia mengerahkan kuasa-Nya melawan iblis penyesat. Kita yang telah dibebaskan oleh Tuhan di dalam kebangkitannya, dan hutang kita pun dibayar menebus. Haleluya. Bersyukurlah, berbaktilah padanya selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, kita satukan hati dan pikiran kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah kiranya yang menguasai hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, dan seluruh jemaat yang ada di rumah, mulai dari anak-anak, remaja, pemuda-pemudi, dan para orang tua, mari Bapak Ibu kita tunjukkan sukacita kita hari ini, karena Yesus telah bangkit mengalahkan kematian. Maka Bapak Ibu, saya akan menyapa kita semua, dan saya mau kita respon sapaan ini. Kalau saya menyapa kita dengan sapaan Selamat Paskah,
Saya mohon kita menjawab dengan Kristus sudah bangkit, dan sebaliknya, kalau saya menyapa dengan Kristus sudah bangkit, dan mari kita semua menjawab dengan Selamat Paskah. Bapak, Ibu, dan saudaraku, Selamat Paskah. Kristus sudah bangkit. Kristus sudah bangkit. Selamat Paskah. Kristus sudah bangkit. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, dengan semangat Paskah, semangat kebangkitan Yesus, mari kita buka Alkitab kita, nas renungan kita dalam ibadah subuh kita, ibadah buha hijau kita, dari Injil Yohanes pasal 20, dimulai dari ayat 24 sampai ayat 31. Yohanes 20 ayat 24 sampai 31 saya bacakan untuk kita. Mari kita ikuti dalam hati kita masing-masing. Tetapi Thomas, seorang dari kedua belas murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, ada yang menarik dalam tradisi gereja belakangan ini, merayakan ibadah subuh sebagai rangkaian perayaan Paskah. Apa yang menarik di sana, Bapak Ibu, gereja-gereja berlomba-lomba mengadakan telur Paskah. Ada apa dengan tradisi ini, Bapak Ibu? Suatu hari, kebetulan Paskah seperti ini, seorang anak bergegas pulang ke rumah. Dia sangat kesal, dia marah-marah. Lalu dia sampai di rumah, segera mencari bapak ibunya, orang tuanya. Dengan satu maksud, dia meluapkan kemarahannya kepada orang tuanya. Setelah mereka bertemu bapak ibu, lalu si anak segera bertanya seraya membentak, "Mengapa harus telur? Mengapa tidak boleh roti atau kue yang lain yang lebih enak dari itu?" Bapak ibu mendengar jawab pertanyaan itu, si bapak pun mengerti apa yang terjadi.
Lalu dengan lembut dia menjawab, "Anakku, ketahuilah, kalau kamu makan kue atau roti, sekali kamu memakannya, kamu telan terbuang. Lihat telur, sebutir telur, kalau dieramkan, maka dia segera berubah. Ada potensi untuk berubah." Apa artinya itu? Telur Paskah maknanya adalah perubahan. Dan bagi orang Kristen, telur Paskah bermakna hidup yang baru. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, itu sebabnya keberhasilan sebuah perayaan Paskah ialah ketika orang-orang yang sudah menerimanya, yang percaya kepada Yesus yang telah bangkit, dia masuk ke dalam kehidupan yang baru. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, kehidupan yang baru adalah buah dari iman, dari kepercayaan kepada Yesus sebagai juru selamat manusia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, sebenarnya ibadah subuh perayaan Paskah ini menarik juga kalau kita lihat dalam tradisi Alkitab. Pagi-pagi benar, tentu subuh, Bapak Ibu, Maria dari Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, dan Yohana, mereka bergegas dari rumah mereka menuju kuburan Yesus. Mereka membawa rempah-rempah dengan maksud untuk meminyaki mayat Yesus. Murid-murid yang lain juga segera. Mereka juga pergi ke kubur Yesus. Ada apa dengan peristiwa itu? Ada tradisi pada waktu itu, penghormatan kepada orang yang sudah meninggal, kepada mayat orang yang sudah meninggal. Di hari yang ketiga harus diurapi, diminyaki dengan rempah-rempah. Bapak, Ibu, itu yang dilakukan oleh orang-orang yang dekat dengan Yesus. Oleh Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, dan juga Yohana dan murid-murid yang lain. Tetapi tahu kita, Bapak Ibu, sebenarnya apa yang mereka lakukan ini adalah tanda dari ketidakmampuan mereka percaya kepada perkataan Yesus. Bukankah jauh-jauh sebelumnya Yesus telah menegaskan bahwa dia akan mati di kayu salib, dan di hari yang ketiga dia akan bangkit, menjadi keselamatan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, apa artinya itu? Tradisi Alkitab yang seperti itu juga sebenarnya harus kita kritisi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, menarik tahun 2020 ini, ibadah subuh dalam rangkaian perayaan Paskah kita rayakan dengan mengambil nats dari Yohanes 20 tentang kisah seorang Thomas. Thomas salah seorang dari murid Yesus, Bapak Ibu. Menurut penelitian para ahli, tentu ahli perjanjian baru, ternyata Thomas ini masih ada hubungan darah dengan orang Yunani. Lalu kita tidak heran dalam nas ini kalau Thomas mengandalkan pikirannya sebagaimana orang Yunani yang selalu mengagung-agungkan filsafatnya, filsafat Yunani. Bapak, Ibu, dalam cerita nas kita,
Setelah Yesus bangkit, dia menemui para murid dan kebetulan Thomas tidak ada di sana. Lalu mereka percaya kepada Yesus yang telah bangkit. Setelah peristiwa itu, mereka pun memberitakan kabar baik ini kepada Thomas, tetapi Thomas tidak mau percaya. Thomas malah berkata dia tidak akan percaya sebelum dia melihat langsung, sebelum jarinya menjamah tubuh Yesus yang sudah terpaku di kayu salib. Bukankah ini Bapak Ibu karakter dari orang yang mengandalkan logika, yang mengandalkan pikirannya? Tetapi menariknya dalam nas kita Bapak Ibu, Yesus tidak membiarkan Thomas seperti itu. Di kemudian hari, 8 hari kemudian, Yesus kembali menjumpai mereka dan Thomas sudah ada di sana. Dan segera Yesus menyapa Thomas, mari mendekat. Coba saksikan langsung apa yang diminta oleh Thomas kini dijawab oleh Yesus. Dan setelah itu Thomas baru percaya. Apa artinya itu? Thomas percaya setelah dia membuktikan langsung. Itu sebabnya Yesus mengkritisi iman, mengkritisi spiritualitas Thomas dengan berkata, kamu percaya setelah kamu melihat, tetapi berbahagialah orang yang percaya meskipun tidak melihat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, nas ini menjadi pembelajaran bagi kita dalam perayaan ibadah subuh Buah-Buah Ijuk di tahun 2020 ini. Pesan apa Bapak Ibu yang mau kita ambil dari nas kita tahun ini? Sebagaimana iman, sebagaimana spiritualitas Thomas dikritisi, kini saatnya Bapak Ibu, kita juga patut mempertanyakan diri kita sendiri. Apakah kita sudah benar-benar orang yang percaya kepada Yesus? Ketika kita ikut ambil bagian dalam berbagai ibadah perayaan Paskah, pertanyaannya ialah, apakah ibadah itu sungguh-sungguh menjadi momentum, menjadi peristiwa bagi kita untuk menerima Yesus sebagai jalan keselamatan kita? Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, di zaman yang semakin maju ini, kita patut mengkritisi iman kita. Kita patut mempertanyakan diri kita sejauh mana spiritualitas kita bertumbuh sebagai pengikut Yesus. Mengapa? Karena belakangan ini sulit sekali dibedakan orang yang beragama dari yang beriman. Dan kenyataannya beragama belum tentu beriman. Ada banyak orang yang rajin ke gereja, yang rajin berdoa, yang rajin memberikan persembahan, tetapi spiritualitas tidak bertumbuh. Imannya tidak bertumbuh di dalam Yesus. Itu sebabnya adik-adikku, remaja, pemuda-pemudi, dan Bapak Ibu, mari di pagi subuh ini kita bertanya kepada diri sendiri, apakah kita sudah benar-benar orang yang beriman? Apakah spiritualitas kita, kehidupan kita sudah sungguh-sungguh terhubung dengan Tuhan? Sejarah mencatat Bapak Ibu, antarisawan Rusia bertualang di ruang angkasa. Setelah mereka berkeliling di ruang angkasa, mereka berhenti, mereka berenung, lalu
ketika mereka dengan upayanya mencari Tuhan, mereka tidak menemukan Tuhan dalam petualangannya. Mereka menyimpulkan God is nowhere. Allah tidak ada di mana-mana. Dalam kesempatan lain, antariksawan Amerika Neil Armstrong, Edwin Aldrin melakukan petualangan yang sama. Segera mereka beristirahat, mereka berenung, mereka melihat seluruh ciptaan Tuhan, lalu mereka menyimpulkan dengan huruf-huruf yang persis sama, tetapi makna yang bertentangan. Mereka berkata, God is now here. Allah hadir kini dan di sini. Bapak Ibu, mengapa berbeda hasil kesimpulan mereka? Ternyata antariksawan Rusia mengandalkan logikanya, mengandalkan pikirannya, lalu mereka berkata, Allah tidak ada di mana-mana. Sebaliknya, antariksawan Amerika di dalam iman, mereka mencari Tuhan, lalu mereka menyimpulkan Allah hadir kini dan di sini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, marilah sembah sujud di hadapan Tuhan. Terima Yesus yang sudah bangkit menjadi juru selamat kita, lalu kita hidup di dalam iman, di dalam spiritualitas yang benar. Dalam semangat yang seperti itulah kita merespon, kita menyikapi masa sulit yang tengah kita hadapi masa kini. COVID-19, virus corona. Kalau kita hadapi mengandalkan logika, maka kita boleh jatuh ke dalam hidup yang apatis. Tetapi sebaliknya, ketika kita hadapi di dalam iman, spiritualitas yang bertumbuh, maka kita akan semakin dekat kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu, bangun hidup yang benar, ibadah sebagai persekutuan, membangun keterhubungan dengan Yesus yang sudah bangkit. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas nafas kehidupan yang boleh kami nikmati hingga pagi ini. Kami bersyukur atas persekutuan kami yang indah. Kami bersyukur atas firman-Mu yang sudah kami dengar. Tolong kami Tuhan, agar kami juga mau terbuka mengkritisi iman kami. Melakukan introspeksi diri akan pertumbuhan spiritualitas kami, keterhubungan kami dengan Engkau. Ingatkan kami Tuhan, supaya kami senantiasa dengan segala kerendahan hati membangun hidup yang senantiasa terhubung dengan Engkau, membangun spiritualitas yang bertumbuh dan sehat, membangun iman yang semakin dewasa, hingga dengan pola hidup yang seperti itu kami boleh bersuka cita, memuji dan memuliakan nama-Mu saja. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan, berkati seluruh umat Kristen yang bersuka cita, yang merayakan hari kemenangan, perayaan Paskah hari ini. Tolong kami semua Tuhan untuk mengambil hikmah dari seluruh rangkaian perayaan Paskah hari ini, hingga kami boleh bersuka cita menerima Engkau menjadi juru selamat kami. Berkati Tuhan seluruh aktivitas keseharian kami. Secara khusus Tuhan, kuatkan kami menghadapi masa sulit wabah virus corona. Biar Tuhan kami boleh bertumbuh di dalam Engkau. Kami merespon di dalam iman, hingga semuanya boleh menjadi momentum bagi kami untuk semakin dekat kepadamu saja.
Ya Tuhan, kami serahkan hidup kami, seluruh rangkaian kegiatan kami satu hari ini hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 91, kita mulai dari ayat yang pertama sambil mengumpulkan persembahan. Bapak Ibu yang ada di rumah, kami mohon untuk bangkit berdiri. Kita sempurnakan ibadah subuh kita. Kita sama-sama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai engkau hari ini sampai selama-lamanya. Amin.